Salam merdeka belajar, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yublina Podo Atahiu. Saya CGP dari SMP Negeri 2 Webakul, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT. Izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya, sebelum mengenal filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, mendengar nama beliau di dalam pemikiran saya tersirat 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Hanya 3 semboyan ini yang saya ketahui dari beliau. Pemikiran diri saya tentang peserta didik bahwa pembelajaran hanya sebatas transfer ilmu, guru lebih dominan dibanding peserta didik, yaitu teacher center. Yang berikutnya yaitu dalam pencapaian tujuan lebih menekankan aspek kognitif atau cipta saja, sedangkan rasa dan karya tidak begitu penting. Kemudian yang ketiga, saya berpikir bahwa peserta didik SMP sudah bukan waktunya lagi untuk bermain. Selanjutnya, pemikiran saya tentang proses pembelajaran di kelas atau di sekolah yang saya terapkan. Menurut saya, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum yang berlaku agar target kompetensi dasar dapat tercapai. Yang berikut, menggunakan buku sebagai sumber belajar sudah cukup bagi saya agar pembelajaran lebih terarah pada suatu pencapaian materi. Yang terakhir yaitu praktek dilakukan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam mencapai target kompetensi dasar. Lalu apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu tentang metode Amung yang menempatkan pendidik di mana saja, baik di depan, di samping, dan di belakang untuk menuntun peserta didik. Dan perubahan yang saya terapkan yaitu melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Yang kedua, pencapaian tujuan pembelajaran tidak hanya pada ranah kognitif atau cipta saja, tetapi juga rasa, karsa, dan budi pekerti. Yang berikut, tujuan dasar pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak dan bermain adalah kodrat anak. Selain dari semboyan Ki Hajar Dewantara, banyak pemikiran beliau yang dapat saya pelajari, antara lain perwujudan budi pekerti, bermain merupakan kodrat anak, kemerdekaan belajar, pendidikan yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan pendidikan yang berpihak pada anak. Kemudian perkataan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan setiap rumah adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat mengetahui bahwa tujuan dasar pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak, yaitu agar anak mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, yaitu guru memberikan tuntunan agar anak tidak hilang arah dan membahayakan dirinya. Saya juga dapat tahu bahwa bermain adalah kodrat anak, di mana permainan dapat ditambahkan dalam proses pembelajaran agar anak bisa lebih merdeka belajar. Saya juga mempelajari perwujudan budi pekerti, di mana budi pekerti merupakan perpaduan antara pikiran, rasa, dan kemauan. Penanaman budi pekerti dapat diperoleh dari tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Perwujudan budi pekerti dapat ditunjukkan dalam profil pelajar Pancasila. Dalam proses pembelajaran, pendidik hendaknya berpihak pada anak, yaitu menggunakan sistem Among saat berinteraksi dengan anak, mengenal karakter anak didik dengan baik, membimbing, mendekatkan diri dengan anak dengan
tidak menuntut suatu hak, tetapi dengan suci hati mengarahkan anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Saya juga mempelajari tentang kodrat zaman dan kodrat alam. Berdasarkan kodrat alam, pendidik berperan dalam menuntun tumbuhnya kodrat yang ada pada anak agar anak dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Berdasarkan kodrat zaman, pendidik diharapkan dapat terbuka terhadap perubahan zaman yang terjadi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lain yang dapat saya pelajari, yaitu setiap rumah adalah sekolah, setiap orang adalah guru, di mana gambaran bahwa pendidikan dan pengajaran bukan hanya terjadi di sekolah saja, tetapi bisa di mana saja. Dan juga bahwa setiap orang hendaknya bermanfaat bagi sekitarnya, baik keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari dan yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Toro adalah saya ingin dapat mengenal karakter setiap anak di kelas saya. Kemudian, saya ingin menggunakan berbagai media belajar sebagai sumber belajar. Yang berikut, saya akan menambahkan permainan ke dalam pembelajaran. Yang berikut, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru dan keluarga anak untuk mendukung proses pembelajaran. Harapan saya dengan penerapan ini, saya berharap anak didik lebih bersemangat dalam menerima pelajaran tanpa ada rasa tertekan, tetapi lebih bahagia. Dari rangkaian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan dilakukan dengan proses yang menyenangkan, yang berpusat pada anak, sehingga anak dapat merasakan merdeka belajar, namun tetap menjunjung nilai budaya dan nilai kemanusiaan yang diwujudkan melalui profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.